Bagaimana peran guru dalam proses pembentukan karakter siswa sendiri? Sesuai dengan jadwal pembelajaran yang diberikan, itu memfasilitasi siswa dalam pembelajarannya yang terbaik, memberikan yang terbaik ketika pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Yang kedua adalah bagaimana guru ini mendampingi siswa untuk pembentukan karakter yang lebih baik. Kenapa Sisma ini memilih kurikulum Cambridge dari sekian banyak kurikulum di Indonesia? Tapi kalau kita melihat visi dan misi dari Sisma ini tentunya akhirnya adalah membentuk pemimpin peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali bersama kami di Bisik Bincang Asik. Halo semua, nama aku Angguna Zade kelas 11 2A dan partner bincang saya Putri Safia dari kelas 12 2C. Kali ini kita tidak sendiri lagi loh. Kita kedatangan narasumber yang spesial banget. Betul banget. Beliau adalah wanita yang hebat sekali dalam menyalurkan ilmu dan tulus dalam menyalurkan ilmu. Ya pasti kan udah gak asing ya, beberapanya pasti. Nah untuk beliau kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum para sismit, bertemu lagi dengan Bu Anissa Rahma selaku Waka Kurikulum SMA Islam Sabilah Malang Boarding School Sistem Pesantren. Nah, kali ini kami di sini nggak akan jauh-jauh nih pembahasannya yang seputar tentang peran dan tantangan yang akan dihadapi oleh Bu Anissa sendiri. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana peran guru dalam proses pembentukan karakter siswa sendiri? Oke, terima kasih Mbak Anggun sama Mbak Putri ya. Jadi peran guru ini tentunya ada dua yang Bu Anissa simpulkan di sini. Jadi yang pertama adalah bagaimana ketika guru itu sesuai dengan jadwal pembelajaran yang diberikan, itu memfasilitasi siswa dalam pembelajarannya yang terbaik, memberikan yang terbaik ketika pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Yang kedua adalah bagaimana guru ini mendampingi siswa untuk pembentukan karakter yang lebih baik. Jadi memang ya Bu, kayak guru tuh perannya tuh penting banget, yang sepenting itu karena pasti jadi contoh dan jadi role model untuk para siswa juga. Berhubungan dengan pembelajaran, kenapa Sisma ini memilih kurikulum Cambridge dari sekian banyak kurikulum di Indonesia? Kalau untuk kurikulum sendiri, kita ini kan kurikulumnya kalau secara nasional adalah menggunakan kurikulum Merdeka. Namun beberapa ini kita juga bisa mengintegrasikan, salah satunya kita melihat banyak sekali perkembangan kurikulum ya. Tapi kalau kita melihat visi dan misi dari Sisma ini tentunya akhirnya adalah membentuk pemimpin peradaban dunia. Nah sehingga dari berbagai macam kurikulum yang ada di luar kurikulum Merdeka ini, Sisma melihat bahwa salah satunya adalah kurikulum Cambridge yang ini ternyata mendukung untuk membentuk visi pemimpin peradaban dunia. Bagaimana kurikulum Cambridge itu menurut Bu Anissa untuk mengembangkan soft skill dan karakter siswa? Kalau untuk kurikulum Cambridge sendiri, kami melihat bahwa di dalamnya itu core dari pembelajarannya itu juga mengarah ke transforming skills. Kemudian di dalamnya juga membentuk pembelajar lebih aktif, kemudian bertanggung jawab, reflektif, dan juga di dalamnya itu sesuai dengan mengembangkan porsi siswa lebih baik begitu. Sehingga dari kami melihat kalau kurikulum Cambridge ini dengan muatannya yang luar biasa terintegrasi dengan baik sehingga cocok untuk dikembangkan di Sisma. Oh, jadi berbicara tentang visi misi nih Bu, bagaimana SMA Islam Sabilah Malang ini mencapai visi misinya untuk mengejar kurikulum Cambridge itu sendiri? Ya, tentunya banyak hal yang perlu dipersiapkan ya. Dari yang pertama itu kita melihat bagaimana persiapan untuk gurunya, kemudian untuk siswanya dan juga untuk fasilitasnya. Kalau dari sisi guru, sebelum pembelajaran ke siswa ini kami di awal dulu, mungkin ketika siswanya libur ya, guru-guru itu mempersiapkan. Artinya di sini melihat bagaimana isi dari kurikulum Cambridge, buku-bukunya. Kemudian setelah itu kita juga difasilitasi oleh lembaga berkaitan dengan pelatihan guru-guru langsung dengan tim Cambridge sendiri, sehingga dari situ
guru-guru pun tahu, oh kalau mengajar Cambridge itu seperti ini metodenya. Itu juga tahu, kemudian gambaran sampai akhir asesmennya nanti muaranya seperti apa, itu juga sudah dibekali. Itu dari sisi guru. Kemudian untuk yang siswanya, berarti ini sekolah akan mempersiapkan siswa untuk menunjang pembelajaran berbahasa, karena kontennya untuk yang di Cambridge itu kan bukunya untuk learners booknya itu pakai bahasa Inggris semuanya, menggunakan bahasa Inggris, sehingga bagaimana sekolah nanti ke depannya membuat program-program yang mendukung untuk komunikasi siswa di lingkungan pembelajarannya pun menggunakan banyak berbahasa Inggris begitu. Yang ketiga adalah fasilitasnya. Jadi fasilitasnya karena yang di Cambridge pun itu juga berbasis IT ya, sehingga ini kami persiapkan juga untuk fasilitas-fasilitas yang mendukung di kelas. Salah satunya ini alhamdulillah kan semua kelas sudah menggunakan interactive flat panel atau IFP, sehingga di dalamnya pun bisa kita manfaatkan untuk menunjang pembelajaran Cambridge. Berarti selain siswa-siswa yang belajar, guru-guru juga ikut belajar dalam menandingi ini ya, Bu? Iya, betul sekali. Kira-kira dari kurikulum Cambridge ini, dari yang tadi apa yang dicapai sama sekolah, hasil yang diharapkan sama siswa ini apa untuk dari Cambridge sendiri? Tentunya yang pertama kami melihat bagaimana siswa itu karakternya dalam belajar itu menjadi lebih baik. Artinya yang pertama adalah pembelajar yang aktif. Kemudian yang kedua adalah memiliki forces yang baik dari daya critical thinkingnya, kreatifnya, kolaborasi sampai komunikasinya juga bagus. Kemudian bagaimana siswa itu memiliki tanggung jawab yang baik, pembelajarannya pun tidak harus bergantung pada guru. Karena di sini kan guru memfasilitasi ya. Kemudian dengan yang ada panduan-panduan kegiatan yang ada di buku Cambridge itu, bagaimana siswa itu juga bisa belajar secara mandiri. Untuk menghasilkan lulusan pemimpin peradaban dunia tadi ya? Gitu. Iya, betul. Menjadi lebih baik dan berusaha terus buat maju. Betul banget. Udah gak kerasa nih, waktu Mas bareng Bonisa udah habis, dan itu banyak banget ilmu yang saya dapatkan dari Bonisa secara langsung, walaupun banyak banget hal-hal tersirat yang di sini ya. Betul. Tentunya juga Bu Anissa melihat Mbak Putri sama Mbak Anggun ini kan posisinya kelas 12 ya. Betul. Nah, ke depan itu kan tentunya juga akan memilih universitas-universitas yang diimpikan. Nah, tentunya harapannya adalah dengan semua pembelajaran yang didapatkan di SMA Sabilillah ini nanti menunjang ke depannya semakin berkontribusi yang baik untuk Indonesia ya, tentunya apalagi dengan soft skill yang sudah didapatkan selama di sekolah. Tentunya Cambridge ini juga sudah terakui secara internasional. Jadi harapannya untuk adik-adik yang sekarang di kelas 10 ya, di kelas 10 itu nanti ke depannya Cambridge yang sudah mereka pembelajaran yang sudah mereka dapatkan melalui Cambridge ini juga menunjang untuk membentuk pemimpin peradaban dunia tadi. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah Cambridge itu tuh termasuk semua mapel yang kayak misalnya matematika, fisika, biologi gitu, atau cuma beberapa mapel, dan apakah setiap mapel itu tuh full bahasa Inggris atau setengah-setengah yang nggak semuanya tuh semua bahasa Inggris gitu, atau gimana? Oke. Kalau untuk Cambridge sendiri pembelajaran itu kan banyak ya, hampir mata pelajaran yang disediakan banyak. Namun untuk yang di tingkat SMA ini, untuk yang kelas 10 kita bertahap. Jadi yang di awal ini SMA menerapkan ada 3 mata pelajaran yang menggunakan kurikulum Cambridge. Yang pertama matematika, yang kedua adalah bahasa Inggris, dan yang ketiga kimia. Nah, untuk pembelajaran mapel yang lainnya di luar itu tidak menggunakan yang Cambridge memang, tapi kita mulai arahnya guru-guru yang sains kemarin itu sudah dibekali untuk materi-materi yang terkait dengan Cambridge itu apa saja. Jadi kemarin juga sudah mulai identifikasi sehingga nanti di tahun yang berikutnya itu bertahap sudah mulai banyak mapel yang akan diterapkan. Bertahap dulu. Jadi dari 3 mapel dulu yang untuk di tahun ini untuk adik-adik yang kelas 10. Alasan memilih 3 mapel tersebut itu apa ya Bu? Yang pertama tentunya dari sisi sumber dayanya ya, yang bisa mendukung untuk bisa diterapkan, kita melihatnya masih di 3 mapel itu. Jadi emang semuanya tuh perlu bertahap ya Bu? Betul, bertahap. Kurikulum secara keseluruhan ada berapa mapel kira-kira?
Dia tuh Kalau dari SMA itu kan sekitar 17 ya, 15 sampai 17 mapel. Karena memang di SMA ini Bu Anissa melihat sangat variatif sekali. Jadi seperti yang kelas 10 itu kan sekarang sudah tidak ada penjurusan ya. Iya. Yang terakhir baru di kakak tingkat yang tahun kemarin ada MIPA sama IPS. Kalau yang di tahun ini kan sudah semuanya tidak ada jurusan IPA IPS. Artinya kelas 10 itu belajar mapelnya lebih banyak. Kemudian nanti kelas 11 dikerucutkan mereka memilih mata pelajaran pilihan, sehingga yang mungkin ada fisika, kimia, biologi dan seterusnya mereka akan hanya memilih 4 gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kita bertahap dulu untuk pengenalannya. Udah gak kerasa nih Bu, waktu saya sama Sofia udah berakhir di sini dan banyak banget yang pelajaran dan ilmu yang kita dapat dari Bu Anissa secara langsung maupun tidak langsung. terima kasih ya Bu Anissa atas kehadirannya. Oke, sama-sama Mbak Putri, Mbak Anggun. Makasih Bu atas ilmu-ilmunya yang telah Ibu salurkan kepada kami dan siswa-siswa yang lainnya. Sebelum podcastnya berakhir, kita jargon gubuk literasi dulu. Kalau misalnya saya bilang gubuk literasi, ini nanti mengerucutkan bikin L gini ya. Terus jawabannya aksara membumi. Oke, kita coba. Bu Anissa juga. Ya, Bu Anissa juga ya. Gubuk literasi Aksara membumi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisik, bincang, asik.